سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada beberapa nasihat Rasulullah yang ditujukan kepada umatnya agar selamat dunia maupun akhirat. 5 nasihat Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya supaya diajarkan kepada orang lain agar selamat dunia dan akhirat. Salah satunya adalah ada di nomor 2 agar menjadi seorang muslim yang kaya hati. Rasulullah telah berpesan dan memberikan nasihat bahwa hakikat kaya yang sebenarnya bukanlah kaya harta, melainkan adalah kaya hati. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, namun kekayaan itu adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang-orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa karena dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, inilah 5 nasihat Rasulullah agar selamat di dunia dan akhirat. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika kita mengerjakan sesuatu yang haram, membuat hati menjadi hitam dan kelam. Kemudian untuk mengerjakan ibadah kepada Allah menjadi berat. Selanjutnya, agar tidak berat dalam melakukan ibadah kepada Allah adalah menjadi orang yang paling bersih hatinya. Semakin jauh seseorang dari perbuatan maksiat, maka semakin bersih hatinya dan mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu mengerjakan sholat dengan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, ridolah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkaya. Rasulullah telah berpesan bahwa hakikat kaya yang sebenarnya bukanlah kaya harta, melainkan adalah kaya hati. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, namun kekayaan itu adalah kaya hati. Kanaan adalah sebutan buat orang yang kaya hati, seorang muslim yang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Seorang muslim yang kaya hati adalah tidak akan iri dan dengki kepada orang yang sudah mendapatkan nikmat lebih darinya. Seorang muslim yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur atas pemberian Allah kepadanya, meskipun itu sedikit. Seorang muslim yang kaya hati adalah selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Seorang muslim yang kaya hati adalah ridho dengan ketetapan Allah dan sesungguhnya itulah yang terbaik baginya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, berbuatlah baik terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cintai dirimu sendiri. Niscaya kamu menjadi orang muslim. Makna muslim adalah menyelamatkan, maka menjadi muslim adalah menjadi manusia yang dapat menyelamatkan orang lain dari kejelekan lisannya atau perbuatannya. Yang kelima, jangan banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Islam memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk banyak tersenyum, sebab tersenyum juga merupakan sedekah. Islam mengajarkan jangan berlebihan dan terlalu banyak tertawa, sebab segala sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Rasulullah biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, sebab banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali juga memberikan nasihat bahwa jika hati mati, hati tidak akan dapat menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.